Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut data dari gustet.id, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, yaitu agama yang menekankan akhlak demi keberlangsungan masyarakat yang damai. Namun kita dapat menemukan ironi yang terjadi, yaitu bukannya tercipta masyarakat yang luhur, alih-alih terjadi sebaliknya. Hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan besar, apakah ini salah agama Islam atau ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan cara memahami sejauh mana sih pelajar mengenal agama Islam. Mengapa demikian? Karena masa sekolah merupakan masa yang sangat penting dan potensial untuk membentuk arah dan karakter masyarakat di lingkungan sosial kita ke depannya. Saya Muhammad Taufan Akbar. Saya Ahmad Rifki Suparalto. Saya Muhammad Andri Fatullah Madani. Saya Farel Maulana. Saya Dimas Kuraditya. Saya Bagas Septian Ramadan. Dan kami akan menjawab pertanyaan besar dalam video ini. Kira-kira mau jawab apa gitu? Untuk pertanyaan pertama, apa sih itu ibadah? Menurut siswa-siswa, ibadah adalah kewajiban dan penyembahan terhadap Allah. Pertanyaan kedua, setelah apa itu ibadah, kita masuk ke apa sih itu kewajiban? Menurut siswa-siswa, kewajiban adalah hal yang harus dilakukan dan akan mendapat pahala, namun berdosa apabila ditinggalkan. Pertanyaan ketiga ya. Ini cepet-cepetan ya. 3, 2, 1. Menurut siswa-siswa, tanggung jawab hanyalah sebentar sesuatu yang harus dititipkan dan ditunaikan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan keempat ya. Di sini cepet-cepetan ya. 3, 2, 1. Siswa-siswa menganggap kalau sholat, zakat, puasa, haji, dan sholawat adalah ibadah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Di sini cepet-cepetan dan untuk jawabannya nggak boleh sama. 3, 2, 1. Siswa-siswa menganggap kalau kewajiban orang Islam hanya sekedar poin-poin rukun Islam. Kita langsung masuk ke pertanyaan keenam ya. 3, 2, 1. Siswa-siswa menganggap kalau ilmu akhirat lebih penting dibandingkan ilmu dunia. Masuk ke pertanyaan ketujuh. Di sini ada 10 pertanyaannya. Bentar lagi. 3, 2, 1. Untuk pertanyaan ketujuh adalah, apa contoh sikap kita yang menunjukkan fokus pada akhirat? Nah, jawaban dari teman-teman ini beragam. Untuk jawabannya sendiri adalah, fokus kepada akhirat berarti kita taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita langsung masuk ke pertanyaan ke-8-nya. Ya, biar singkat. 3, 2, 1. Dan untuk pertanyaan ke-8, apa sih contoh kontribusi kita yang bisa kita tunjukkan untuk agama Islam? Jawaban dari teman-teman juga beragam nih. Cuma tak simpulkan, untuk jawaban dari teman-teman sendiri, contoh kontribusi nyata kita terhadap agama Islam, yaitu dengan mengikuti organisasi Islam, mendirikan yayasan, dan terakhir mengikuti suatu kajian. Siswa-siswa menganggap manusia yang baik bagi agama Islam adalah mereka yang mematuhi kewajiban Allah dan menjauhi larangannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. 3, 2, 1. Untuk apa manusia diciptakan? Ayo. Menurut siswa-siswa, tujuan manusia diciptakan di bumi adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Dari 10 pertanyaan yang telah kita ajukan, kita menemukan kalau siswa-siswa masih memisahkan antara urusan akhirat dan dunia. Maka dari itu, kita memutuskan untuk mengarahkan mereka dengan sedikit pengetahuan yang tentunya berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan hadis. Kurang lebihnya, seperti inilah yang kami sampaikan dalam sosialisasi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena teman-teman tadi sudah mengikuti permainan dari kami, sekarang kami mau ngasih sedikit penjelasan nih buat ada gambaran ke teman-teman mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadinya itu sudah kita ajuin. Jadi nanti teman-teman bisa harapannya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait agama Islam, karena banyak sekali dari kita itu yang menganggap ajaran Islam itu terlalu kaku, ya harus ini banget, itu banget, terus terkesan sukanya itu kayak ngejudge orang lain gitu kan. Nah, jadi di sini kita mau ngasih tahu teman-teman, Islam itu nggak seperti itu loh.
sebenarnya Islam itu agama yang memudahkan kita. Tujuan utama penciptaan manusia. Nah, kalau misalkan kita mengacu ke surat Al-Zariyat, itu tujuan diciptakannya manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, namun kalau kita melihat jawaban teman-teman yang tadi, kewajiban untuk beribadah itu jawaban teman-teman sholat, zakat, terus puasa, haji. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya itu ritual. Padahal kalau kita mengacu ke beberapa hadis yang lain, ibadah itu cakupannya luas banget. Ada ibadah mahdoh sama ghairul mahdoh. Nah, ibadah mahdoh ini ibadah yang murni, yang emang sudah ditetapkan aturannya dari Al-Quran dan hadis. Sudah ada tata caranya, seperti contohnya kalau sholat kita harus dulu, harus ada tata caranya tersendiri. Puasa pun juga ada aturannya yang membatalkan sama yang tidak, seperti itu kan. Nah, kalau ibadah ghairul mahdoh itu ibadah yang tidak murni. Jadi semua yang kita perbuat di dunia ini itu sebenarnya bisa bernilai ibadah juga. Kalau tadi ada mbaknya yang bagus banget nih jawabannya, kalau emang diniatkan untuk Allah. Nah, kalau diniatkan untuk Allah, untuk beribadah, apapun yang kita lakukan, bahkan contohnya itu seperti tidur aja bisa menjadi ibadah. Kalau misalkan kita niatkan biar besok kita bisa bangun pagi sholat subuh, nah tidur kita itu sudah dinilai ibadah loh. Nah, terus ada lagi contohnya suami yang mencari nafkah. Nah, itu kan dia kan menjalankan kewajibannya sebagai suami, itu juga sudah dinilai sebagai ibadah. Terus ada juga seseorang yang menjenguk atau menghibur temannya yang lagi sakit. Nah, ini juga dinilai ibadah. Jadi ibadah yang ghairul mahdoh atau tidak murni ini ibadah yang kita niatkan karena Allah untuk beribadah, dan yang kita lakukan itu emang bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke, tadi juga ada pertanyaan, sebaik-baiknya manusia itu yang seperti apa sih? Nah, kalau kita mengacu ke sebuah hadis, sebaik-baiknya manusia itu khairun nasi bi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu kekeliruan yang biasa atau mungkin teman-teman mungkin nanti akan dengar. Nah, itu udah jangan fokus dunia, fokusnya akhirat aja, karena harta nggak dibawa mati. Sebenarnya harta itu bisa dibawa mati. Nah, kalau kita gunakan untuk bersedekah, zakat, untuk membangun fasilitas yang akan memberikan kebermanfaatan bagi manusia, ya kan? Nah, jadi usahain teman-teman kalau misalkan bekerja dan sejenisnya, biar nggak cuma ngejar dunia aja nih, dunianya juga. Ini aku cari uang itu buat membangun masa depan yang lebih baik, biar aku bisa berkontribusi ke umat Islam atau sesama manusia, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu ada lagi nih, kekeliruan lagi. Mungkin ada juga orang yang katakanlah terlalu kolot sama agama itu, bilang ngapain sih belajar matematika, kan nggak dibawa itu mati, mending belajar ilmu dunia aja, ilmu akhirat aja, nanti biar kita bisa masuk surga. Padahal kalau kita lihat ke zaman dahulu, itu banyak sekali ulama-ulama yang mempelajari ilmu dunia, kayak contohnya Al-Khawarizmi yang mempelajari aljabar dan menjadi sosok utama yang pencetus dari aljabar itu sendiri. Terus ada juga Al-Haytham yang mencetuskan mengenai ilmu optik. Terus ada juga Ibnu Sina dengan ilmu medisnya. Terus ada juga berbagai ilmuwan lain yang telah berhasil untuk memajukan umat Islam di dunia. Jadi kalau misalkan umat Islam ini terkenal karena kita ini berinovasi, berkontribusi terhadap dunia dan manusia, nah otomatis orang-orang yang non-muslim itu akan memandang kita sebagai umat yang cerdas, dan nama umat Islam itu pasti akan dikenal baik kan. Nah, kalau nama umat Islam dikenal baik, otomatis banyak nggak orang non-muslim yang tertarik untuk masuk Islam? Banyak. Ya. Pasti banyak kan? Nah, maka dari itu sebenarnya kita belajar matematika itu juga penting. Kalau misalkan kita belajar matematika sama misalkan kita belajar fisika, itu nanti untuk kontribusi kita terhadap manusia di masa depan.
Misalkan aja nih, kita belajar matematika, belajar fisika, akhirnya kan kita tahu perhitungan kalau misalkan mau membuat jembatan biar nggak runtuh itu gimana. Nah, terus akhirnya kita berkontribusi nih dalam pembangunan jembatan. Otomatis kalau kita berkontribusi terhadap pembangunan jembatan itu kan pasti akan digunakan oleh orang lain, mungkin untuk masjid, ya kan? Nah, jadinya itu bernilai ibadah nggak sih kalau kayak gitu? Harusnya bernilai ibadah kan? Nah, berarti belajar ilmu dunia itu tidak apa-apa tentu saja, karena asalkan ilmu dunia itu kita manfaatkan nih untuk kepentingan umat manusia agar kedepannya manusia dapat menjalankan ibadah-ibadah yang mahdo sekalipun dengan baik. Karena kalau misalkan kita terfasilitasi dengan baik, otomatis kita beribadah pun dapat menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Nah, kenapa Islam ini diturunkan? Untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Yang mana berarti kita kan harus memberikan kebermanfaatan ke setiap manusia kan. Allah itu nggak bilang rahmatan lil alamin, nggak bilang rahmat untuk Islam aja, tapi rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berarti kita nggak cuma fokus untuk diri kita sendiri ataupun umat Islam aja, tapi untuk seluruh manusia, karena itulah Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Islam itu diturunkan di bumi untuk menjadi khalifatul fil ard atau pemimpin bumi. Itu tertulis di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, jadi kalau kita mau jadi pemimpin di bumi, kalau kita nggak punya ilmu dunia, kira-kira kita bakal jadi pemimpin yang kayak apa? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Jahat, buruk, selaka. Intinya pemimpin yang dolim kan, karena mereka dia ini nggak tahu nih cara memanage, cara mengelola manusianya itu gimana. Otomatis kalau mereka nggak punya ilmu dunia, ya keuangan negara bisa aja korupsi. Terus habis itu hal yang seharusnya dilakukan oleh ahlinya itu nggak dilakukan oleh ahlinya, malah dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya kemampuannya. Akhirnya apa? Kalau nggak dilakukan sama orang yang nggak, misalkan nih kita mau benerin komputer, tapi yang benerin tukang becak, kira-kira gimana? Komputernya bener nggak? Misalkan bisa jalan. Iya, komputernya bisa jalan di bawah becak. Nah, tapi kalau misalkan kita bawa ke ahlinya nih, ke urusan teknik komputer, pasti bener kan itu komputer. Nah, makanya itu kita ini sebagai umat Islam pun untuk menjadi pemimpin harus memiliki ilmu dunia, sehingga kita bisa mengelola dunia dengan lebih baik. Karena kita memimpinnya di dunia nih, bukan di akhirat. Jadi kita harus bisa mengarahkan manusia ini untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai manusia. Karena kalau misalkan semua orang fokus ke agama semua, nanti otomatis yang ngurusin pembangunan siapa? Gak ada kan? Yang ngurusin misalkan contoh aja yang nyari obat untuk suatu penyakit siapa? Gak ada juga kan? Nah, maka dari itu penting banget buat kita mempelajari ilmu dunia. Tapi asalkan diniatkan untuk Allah dan beribadah dan untuk beribadah, otomatis apa yang kita lakukan di dunia ini, sekalipun itu ilmu dunia, akan bernilai manfaat dan bernilai ibadah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi semua yang kakak bahas di sini, semua ini mengerucut kepada satu poin, yaitu hablum minanas dan hablum minallah. Jadi hablum minanas itu hubungan antara sama manusia, Ya. hablum minallah itu hubungan antara manusia dan Tuhan Allah. Oke. Nah, jadi intinya kita ini kalau beribadah, kita harus mempertimbangkan banget nih poin hablum minanas atau hubungan kita dengan manusia, dan poin hablum minallah antara hubungan kita dengan Allah. Jadi keduanya harus seimbang. Setelah mencari tahu mengenai pemahaman Islam di SMA, kita dapat mempelajari kalau ternyata masih banyak bagian berdasar kita yang belum memahami nilai ibadah dalam agama Islam. Mereka hanya berpikir kalau ibadah hanyalah bersifat ritual dan ini dapat berpotensi menjadikan mereka abai dengan kewajiban lainnya terhadap sesama manusia. Maka tidak heran jika masih banyak masyarakat yang melakukan keburukan karena masih banyak dari kita yang belum paham nilai-nilai Islam
yang seharusnya kita sudah pelajari di bangku SMP dan SMA. Kami berharap setelah menonton video ini, teman-teman jadi terinspirasi nih untuk menerapkan nilai-nilai Islam, khususnya dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Mengapa demikian? Karena Islam bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.